Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembekalan umum tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi periode 2020-2021. Video ini berisi tentang penjelasan tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi yang akan disampaikan oleh setiap departemen laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi. Praktikan dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala umuriddin waddin wa ala alihi washabihin ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Atia selaku Kepala Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Yang saya hormati Mas Dwi selaku Laboran Lab DSKE. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen kelompok kalian ergonomi. Serta yang saya banggakan seluruh teman-teman asisten periode 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pembukaan umum ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya di sini Muhammad Akbar Fernanda selaku koordinator asisten Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi mengucapkan selamat datang kepada seluruh praktikan mata kuliah rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Di mata kuliah ini nanti teman-teman semua akan melewati dua kegiatan, yaitu ada tutorial dan big project, di mana kedua kegiatan tersebut menjadi penunjang nilai teman-teman selama penjalanan mata kuliah ini. Maka dari itu, saya harap teman-teman semua dapat tertib selama perjalanan tutorial dan big project. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan jika teman-teman semua menaati segala peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh asisten. Di masa pandemi ini, kita akan melakukan seluruh kegiatan via daring ya teman-teman, atau online. Jadi diharapkan teman-teman semua dapat mengikuti dengan baik. Di mata kuliah ini, teman-teman nanti akan dihadapi dengan big project. Jadi kerjakan semaksimal mungkin. Insya Allah hasil dan upaya serta usaha teman-teman semua akan bermanfaat kepada teman-teman lagi dan di sekitar teman-teman juga. Dari hasil big project ini nanti teman-teman bisa mengikuti lomba-lomba atau conference yang mungkin teman-teman minati, maka dari itu bersungguh-sungguhlah mengerjakan big project ini. Jika teman-teman semua terdapat kendala selama penjalanan tutorial dan big project, tidak perlu ragu ya untuk menghubungi asisten pembimbing teman-teman masing-masing. Insya Allah teman-teman asisten akan selalu membantu teman-teman semuanya. Mungkin itu dari saya. Semangat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Lab DSKE mengucapkan terima kasih kepada para asisten yang telah membantu tutorial atau praktikum kali ini. Pada tutorial kali ini wajib diikuti beserta seluruh tugasnya dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu komponen yang berperan pada nilai akhir mahasiswa nantinya. Dan diharapkan mahasiswa bisa lebih mandiri, inisiatif, dan rajin dalam melaksanakan tutorial kali ini. Dan bukan hanya tutorial, namun mata kuliah ini terdapat big project yang juga termasuk salah satu komponen yang menunjang nilai akhir mahasiswa. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat secara mandiri melakukan observasi dan penelitian untuk membuat produk yang sesuai dengan tema big project pada tahun ini yaitu COVID-19. Dan pada detailnya, teman-teman atau mahasiswa dapat membaca sendiri di guideline big project yang akan dibagikan. Big project ini silakan dikerjakan semaksimal mungkin karena big project ini masih dapat dikembangkan oleh mahasiswa dan dapat diikutsertakan di kegiatan lainnya seperti PKM, hak kekayaan intelektual, seminar, paper maupun jurnal. Dan saya harapkan mahasiswa juga bisa lebih mandiri melakukan pembelajaran dikarenakan segala sesuatunya sudah ada pada modul dan video ajar. Namun silakan bertanya jika memang ada hal-hal atau pertanyaan yang belum ada di sana.
Selain itu, mahasiswa silahkan secara mandiri, aware ya, terhadap tugas-tugas, jadwal, dan deadline dari tutorial ataupun big project. Karena seluruh jadwal sudah kami berikan di awal. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, harapan dan doa saya semoga mahasiswa dan keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam saya untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai materi tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi akan disampaikan oleh Departemen RNK. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi pada periode 2020-2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tutorial usabilitas, kemudian yang kedua ada tutorial antropometri dan hand tools design, kemudian yang ketiga ada tutorial manual material handling, kemudian yang keempat ada tutorial reaction time. Materi yang akan dipelajari pertama kali adalah usabilitas. Usabilitas digunakan dalam proses evaluasi maupun proses desain dari sebuah interface dan sebuah produk dengan menggunakan atribut-atribut yang terdapat di usabilitas. Inti pada materi ini adalah pengukuran tingkat kemudahgunaan produk ataupun interface dengan melibatkan beberapa responden tertentu. Materi yang kedua adalah antropometri dan hand tools design. Materi ini mempelajari terkait ukuran dan dimensi tubuh manusia, kaidah pembuatan hand tools, serta pengukuran kekuatan genggaman tangan manusia yang digunakan dalam perancangan area kerja, barang konsumtif, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan alat bantu atau work tools. Secara garis besar, pengukuran ini digunakan untuk menyesuaikan produk ataupun workstation terhadap manusia. Selanjutnya adalah manual material handling. Materi ini mempelajari tentang bagaimana mencari posisi paling aman dalam proses lifting atau pengangkatan yang dilakukan secara manual oleh manusia, dengan tujuan untuk membuat perancangan sistem manual lifting yang lebih aman. Materi yang terakhir adalah reaction time. Pada materi ini akan dipelajari kecepatan kognitif manusia dalam bereaksi terhadap stimulus yang didapatkan oleh reseptor ataupun indera. Di dalamnya akan dijelaskan mulai dari stimulus, proses yang terjadi pada manusia, hingga respon yang dikeluarkan oleh manusia yang disebabkan oleh stimulus tersebut. Penjelasan berikutnya mengenai tata tertib tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi akan disampaikan oleh Departemen Praktikum. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketentuan tutorial. Alur tutorial online. Praktikan harus melakukan daftar ulang, pembekalan umum, membuat mind map, mempelajari video ajar dan teknis pengambilan data via Google Classroom, mengikuti sesi tanya jawab dan post-test via Zoom atau Google Meet, konsultasi ACC laporan via email, dan juga melakukan pengumpulan laporan. Perlu diketahui, praktikan dinyatakan hadir apabila telah mengikuti sesi tanya jawab, maksimal keterlambatan adalah 10 menit, link room Zoom atau Google Meet akan dibagikan via Google Classroom. Berikut adalah bobot penilaian dari tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi, terbagi menjadi 4 yaitu praktikum, UTS, UAS, dan Big Pro yang masing-masingnya terdiri dari 25%. Praktikum sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian yaitu post-test, laporan, progres Big Pro, dan mind map. Berikut adalah jadwal tutorial RSKE. Selanjutnya adalah tata tertib online. 1. Mengikuti seluruh rangkaian acara tutorial. 2. Praktikan diharapkan untuk menonton video pembelajaran yang telah dibagikan sebelum kelas berlangsung. 3. Praktikan harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jaket, jumper, dan hoodie. 4. Praktikan harus melakukan on-cam saat sedang berlangsungnya tutorial. 5. Selama tutorial berlangsung, praktikan dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin asisten. 6. Praktikan dilarang makan ataupun merokok selama tutorial berlangsung.
7. Surat izin tutorial diberikan kepada asisten dan hanya berlaku selama 7 hari terhitung sejak tidak mengikuti tutorial. 8. Praktikan diharapkan melakukan konfirmasi ke asisten yang bertugas atau asisten pembimbing masing-masing jika mengalami kendala saat akan melakukan tutorial maupun tutorial berlangsung. 9. Batas pengiriman laporan konsul dan ACC yaitu pukul 20 WIB. Jam operasional batas pengiriman laporan konsul dan ACC dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan asisten masing-masing dikarenakan terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perizinan. Segala bentuk perizinan sesuai dengan aturan fakultas dengan memberikan surat izin kepada asisten saat minggu tutorial maksimal H+7, maka akan ada kelas pengganti ataupun tidak. Punishment-nya tidak ada. Bila praktikan melakukan perizinan di luar aturan fakultas, maka tidak ada kelas pengganti dan punishment berupa nilai laporan minus 30%. Praktikan yang tidak hadir dan tidak memiliki izin tidak hadir tutorial lebih dari 3 kali, maka dianggap gugur tutorial. Maka nilai tutorial sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mind map. Mind map dikerjakan secara berkelompok. Membuat mind map menggunakan aplikasi dapat berupa aplikasi Maple, Canva, Corel, dan sebagainya. Tidak diperkenankan untuk membuat di kertas dan di foto. Diunggah ke Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing, maksimal sebelum waktu tutorial selanjutnya berlangsung. Dikumpulkan oleh salah satu perwakilan kelompok saja. Wajib menuliskan kelompok serta nama dan NIM anggota kelompok pada mind map. Apabila terlambat upload atau plagiarisme, mind map sama dengan 0. Keyword dari mind map harus dicantumkan di dalam mind map. Keyword akan di-share setiap pergantian modul. Mind map dibuat sekreatif mungkin terkait materi tutorial yang akan diajarkan. File ekstensi mind map harus berupa JPG, JPEG, ataupun PNG. Selanjutnya adalah pelanggaran-pelanggaran dari tutorial online. Bila praktikan terlambat lebih dari 10 menit, maka tidak dianggap presensi. Namun masih bisa dianggap post-test, laporan tidak dikurangi, dan diperbolehkan untuk masuk kelas. Bila praktikan terlambat ataupun tidak mengumpulkan mind map, maka dapat dianggap presensi, dapat dianggap post-test, laporan tidak dikurangi, namun nilai mind map sama dengan 0. Selanjutnya adalah laporan online. Konsultasi laporan yaitu maksimal H+12. Bila tidak melakukan konsultasi, maka nilai laporan dikurangi 20%. Konsultasi tidak diwajibkan untuk tatap muka. Yang kedua adalah ACC, maksimal adalah H+13. Bila tidak melakukan ACC, maka nilai laporan dikurangi 10%. Yang ketiga adalah pengumpulan laporan. Pengumpulan laporan dalam bentuk soft file, maksimal H+3 pukul 23.59 WIB. Bila tidak mengumpulkan laporan, maka nilai laporan sama dengan 0. Untuk pengumpulan laporan dilakukan oleh masing-masing individu. Apabila terlambat mengumpulkan atau lebih dari jam 23.59, maka nilai laporan dikurangi yaitu min 30%. Selanjutnya, mengenai penjelasan alur peminjaman alat serta akses informasi tutorial akan disampaikan oleh Departemen MIT. Oke, selanjutnya memasuki penjelasan materi dari Departemen MIT. Nah, dari Departemen MIT yang pertama akan menjelaskan terkait alur peminjaman alat. Untuk kegiatan perkuliahan offline maupun perkuliahan online, alur peminjaman alatnya ini tetap sama. Jadi, ketika teman-teman nanti ingin melakukan peminjaman alat,
Itu teman-teman yang pertama bisa mengisi form peminjaman alat. Nah, untuk form peminjaman alatnya sendiri itu bisa teman-teman temui di highlight Instagram Lab DSKE. Nah, setelah teman-teman mengisi form peminjaman alat, teman-teman itu bisa meminta persetujuan dari Kalab untuk mengkonfirmasi terkait peminjaman alat. Nah, setelah teman-teman mengkonfirmasi terkait peminjaman alat, itu teman-teman bisa langsung datang ke laboratorium DSKE. Nah, setelah teman-teman datang, nanti teman-teman di sana akan menyerahkan form peminjaman alat serta kartu identitas sebagai jaminan. Setelah teman-teman memberikan jaminan, nanti dari asisten DSKE akan memberikan alat yang teman-teman pinjam. Nah, untuk masa berlakunya, peminjaman itu hanya 7 hari. Jadi, ketika teman-teman ingin meminjam alat lebih dari 7 hari, itu teman-teman setelah 7 hari bisa mengisi form peminjaman alat lagi. Nah, semisal teman-teman sudah selesai menggunakan alat yang dipinjam dari Lab DSKE, teman-teman bisa langsung mengembalikannya ke Lab DSKE. Setelah dikembalikan, nanti teman-teman bakal mendapatkan kembali kartu identitas dan jaminan yang diberikan setelah teman-teman mengembalikan alatnya. Seperti itu. Penjelasan dari Departemen MIT selanjutnya yaitu mengenai alur peminjaman buku, yang mana tahapannya ini berlaku untuk kegiatan online maupun offline. Yang pertama yang dilakukan mahasiswa apabila ingin meminjam buku yaitu mengisi form peminjaman buku. Untuk link download form peminjaman buku dapat dilihat di highlight story Instagram Lab DSKE. Setelah mengisi form, mahasiswa datang ke Lab DSKE. Kemudian mahasiswa menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan. Setelah itu asisten akan menyerahkan buku yang dipinjam kepada mahasiswa. Nah, untuk masa berlaku buku yang dipinjam yaitu selama 7 hari dan apabila mahasiswa ingin melakukan perpanjangan, maka harus mengisi ulang form peminjaman buku. Setelah itu, jika sudah selesai, mahasiswa mengembalikan buku ke Lab DSKE. Nah, mahasiswa akan mendapatkan kembali kartu identitas yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya jika pengembalian buku dilakukan sudah secara benar. Selanjutnya, mengenai pengenalan asisten laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi periode 2020-2021 akan disampaikan oleh Departemen HCM. Halo teman-teman, saya sebagai perwakilan dari Departemen HCM ingin memperkenalkan ada siapa aja nih di DSKE. Yang pertama ada Ibu Atianti Dia Prabaswari, STMSC selaku Kepala Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Dan ada Mas Dwi Wahyu Santoso SPD selaku laboran dari Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Yuk kita kenalan sama asisten laboratorium DSKE 2020-2021. Yang pertama ada Mas Akbar Fernanda dengan kode asisten E136 selaku koordinator asisten laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi. Nah, di DSKE itu terdapat 4 departemen yaitu ada HCM, RNK, Praktikum, dan MIT. Di HCM ada Mas Fandi Indrawan, E135 selaku koor bersama 3 stafnya yaitu Mbak Zila, E129, Mas Zaidan, E143, dan saya sendiri, Tania, E137. Selanjutnya ada dari Departemen RNK yang dikoordinasikan oleh Mas Ilham dengan kode asisten E131 bersama keempat stafnya yaitu Mas Putra, E133, Mbak Resvi, E130, Mbak Alma, E138, dan Mbak Gisya, E144. Nah, yang ketiga ada dari Departemen MIT yang dikoordinasikan oleh Mas Andrian, E134, dengan kedua stafnya yaitu Mas Rifki, E140, dan Mbak Rahma, E141. Selanjutnya yang terakhir ada dari Departemen Praktikum yang dikoordinasikan oleh Mbak Arum, E132,
dengan kedua stafnya, yaitu Mbak Hersa E139 dan Mbak Salva E142. Nah, selanjutnya ada asisten baru Laboratorium Desain Sistem Kerja Ergonomi Angkatan 2019. Yang pertama ada Alda Bella Oseaski, yang kedua ada Ananda Hudi Perdana, yang ketiga ada Salma Salsabila, yang keempat ada Febiola Andarista Putri, yang kelima ada Muhammad Dafa Prihartono, yang keenam ada Kamila Aurelia, yang ketujuh ada Devoni Putri Raharjeng, dan yang terakhir ada Kinan Wiraprasta. Nah, untuk perkenalannya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. Berikut merupakan penjelasan terkait Big Project mata kuliah RSKE. Untuk tema Big Project tahun ini yaitu Ergonomy Challenge Amidst COVID-19 Pandemic. Dari tema besar tersebut kemudian terdapat juga untuk subtema. Nah, di sini ada 4 subtema yang akan dipilih oleh teman-teman praktikan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk subtema 1 yaitu self-protection, di mana pengertian dari self-protection yaitu benda yang digunakan untuk menjaga diri dari cedera atau kerusakan. Seperti contohnya ada masker, sarung tangan, face shield, hazmat, dan APD atau alat pelindung diri. Untuk subtema 2 yaitu public use, dari mana pengertian dari public use merupakan properti ataupun alat yang digunakan oleh publik atau khalayak umum. Nah, sebagai contohnya ada wastafel, mesin karcis parkir, sterilization box, dan swab chamber. Untuk subtema 3 yaitu public space, di mana pengertian public space yaitu suatu area atau tempat yang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, usia, atau tingkat sosial, atau dikatakan di sini adalah sebuah tempat yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Seperti contohnya ada rumah makan atau restoran, swalayan, kafe, bank, perkantoran. Nah, untuk subtema 4 yaitu home living space, di mana pengertian dari home living space adalah area atau ruangan yang digunakan untuk tempat tinggal. Seperti contohnya ada ruang belajar, ruang kerja, kamar tamu, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh dimaksudkannya itu seluruh ruangan ataupun peralatan-peralatan yang ada pada isi rumah. Kemudian masuk ke lingkup pengerjaan. Nah, lingkup pengerjaan ini akan digunakan sebagai batasan dari pengerjaan Big Project RSKI ini. Nah, untuk lingkup pengerjaannya ada 3, ada desain, produk, dan stasiun kerja. Untuk penjelasan desain, jadi nanti setiap kelompok akan meneliti dan menganalisis terkait teknologi, apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tadi, permasalahan tadi. Nah, hasilnya nanti adalah berupa produk, interface, dan sistem. Nah, untuk lingkup pengerjaan kedua ada produk, di mana setiap kelompok akan meneliti dan menganalisis permasalahan kemudian memberikan sebuah rekomendasi atau inovasi terkait teknologi yang digunakan. Nah, kemudian untuk lingkup pengerjaan yang terakhir ada stasiun kerja, di mana nanti setiap kelompok akan meneliti dan menganalisis permasalahan kemudian memberikan rekomendasinya itu berupa stasiun kerja yang ergonomis pada sebuah permasalahan yang nanti teman-teman akan ambil. Berikut merupakan syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2021. Yang pertama, peserta Big Project RSKE 2021 merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengikuti mata kuliah RSKE pada semester yang diadakannya Big Project. Yang kedua, satu tim terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan anggota kelompok yang sama pada praktikum dan kelas RSKE yang sama. Jadi di sini anggota kelompok praktikum itu nanti akan sama dengan anggota kelompok Big Project. Kemudian yang ketiga, setiap tim wajib memilih salah satu subtema yang disediakan dari tema besar yang telah ditetapkan yang akan dipilih saat daftar ulang Big Project RSKE. Jadi nanti di sini teman-teman juga ada untuk
daftar ulang terkait Big Project RSKE. Kemudian, poin keempat, setiap tim wajib memilih salah satu lingkup pengerjaan sebagai fokus penelitiannya. Yang kelima, setiap tim diwajibkan memilih 2 materi yang berada pada mata kuliah FPK dan RSKE ataupun materi ergonomi lainnya. Yang keenam, apabila terdapat kondisi yang memaksakan untuk melakukan survei atau pengambilan data di luar rumah, nanti teman-teman wajib taat kepada protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat melakukan pengambilan data, menjaga jarak minimal 1 meter, membawa hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan setelah memasuki tempat penelitian. Yang ketujuh, output dari Big Project berupa laporan akhir yang nantinya akan dipresentasikan kepada dosen. Yang kedelapan, presentasi akan disampaikan secara langsung di depan para dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi. Kemudian yang kesembilan, media presentasi wajib menggunakan slide PPT dan prototipe atau visualisasi produk. Yang ke-10, tim yang akan masuk nominasi juara Big Project RSKE 2021 diwajibkan untuk mengerjakan paper. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan nominasi juara dari Big Project ini, nanti hasil dari laporannya atau hasil dari penelitian teman-teman itu diwajibkan untuk mengerjakan di paper, seperti itu. Untuk yang ke-11, struktur dan format penulisan laporan akhir dan paper diatur dalam pembahasan selanjutnya. Yang ke-12, setiap karya dari semua tim Big Project akan diekspokan. Yang ke-13, ketentuan terkait teknis presentasi dan ekspo oleh setiap kelompok akan ditentukan di kemudian hari melalui Google Classroom Praktikan ataupun melalui akun Instagram Lab DSKE di @labdske. Yang ke-14, setiap kelompok diwajibkan untuk melakukan konsultasi Big Project kepada asisten pembimbing masing-masing kelompok dengan ketentuan wajib melakukan konsultasi progres Big Project sesuai dengan timeline. Nah, dengan catatan untuk konsultasi Big Project berbeda dengan konsultasi praktikum RSKE. Jadi nanti di sini teman-teman juga diwajibkan. Selain teman-teman wajib untuk konsultasi terkait praktikum RSKE, teman-teman juga wajib untuk konsultasi progres Big Project. Kemudian ada punishment-nya. Jika teman-teman tidak melakukan konsultasi Big Project akan mendapatkan nilai 0. Nah, dengan keterangan wajib melakukan konsultasi setiap bab melalui meeting online, bisa via Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya, minimal 1 kali, serta seluruh kelompok wajib hadir. Nah, untuk syaratnya, menunjukkan hasil yang ingin dikonsultasikan ke asisten berupa show file. Untuk syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2021 selanjutnya, poin 15 ada konsultasi progres Big Project mencakup laporan akhir. Yang ke-16, waktu pengumpulan laporan akhir sebelum pelaksanaan expo. Nanti teman-teman dapat melihatnya pada timeline Big Project RSKE 2021. Dan untuk pengumpulan paper akan diatur di kemudian. Kemudian yang ke-17, dengan terdaftarnya sebagai peserta Big Project, maka praktikan menyetujui syarat dan ketentuan serta segala peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh dosen dan asisten laboratorium DSKE. Yang ke-18, pihak laboratorium memiliki hak untuk mengubah atau menambahkan informasi terkait syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2021 pada Google Classroom Praktikan ataupun akun Instagram Lab DSKE di @labdske. Kemudian yang ke-19, setiap kelompok yang melakukan penelitian Big Project berupa desain produk diharapkan dapat secara kreatif dan inovatif, karena jika nanti teman-teman lakukan penelitian berupa desain produk dengan nanti teman-teman mendapatkan hasil karya yang baik, itu memungkinkan adanya pengajuan hak paten yang akan diatur di kemudian hari.
Selanjutnya terkait struktur penulisan Big Project RSKE 2021. Poin pertama, paper dan laporan akhir wajib ditulis dalam format yang telah disediakan dan akan diumumkan melalui Google Classroom Praktikan ataupun akun Instagram Lab DSKE. Nah, yang kedua, format laporan akhir akan menyesuaikan timeline progres Big Project dan detail format atau template-nya akan diumumkan melalui Linktree akun Lab DSKE. Kemudian yang ketiga, laporan akhir dan paper dituliskan dalam bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan bahasa Inggris untuk kelas internasional program. Yang keempat, karakteristik karya penulisan Big Project harus memenuhi persyaratan, yaitu ada solutif, logis dan ilmiah, orisinil, dan sistematis. Jadi, dimaksudkan di sini penulisan dari karya-karya teman-teman ini bisa menjawab segala permasalahannya dan kemudian asli. Atau yang dimaksudkan di sini dapat menghindari plagiat. Kemudian masuk kepada kriteria penulisan Big Project RSKE 2021. Untuk laporan akhir dan papernya memuat untuk penilaian terkait ide, penulisan, estetika, dan kesesuaian dengan tema. Kemudian, untuk penilaian pada presentasi adalah kesiapan materi, penyampaian materi, dan penguasaan materi. Di mana di presentasi ini semuanya mencakup nilai dari ketika teman-teman mempresentasikan dan hingga tanya jawab oleh juri. Kemudian yang ketiga ada prototipe. Untuk penilaian prototipe ini ada terkait fungsi dan visualisasinya. Jadi di sini teman-teman bisa membuat sebuah prototipe dengan sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Nah, berikut merupakan timeline Big Project RSKE 2021. Untuk daftar ulang Big Project RSKE pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 16.00 oleh setiap perwakilan kelompok. Kemudian untuk konsul topik pada tanggal 20 Maret hingga 22 Maret 2021, di mana untuk konsul topik ini teman-teman bisa memberikan rancangan penelitian teman-teman. Teman-teman tuh kira-kira mau membahas apa, kemudian teman-teman mau memberikan solusi bagaimana, seperti itu. Kemudian konsul bab 1 tanggal 23 Maret hingga 1 April 2021. Untuk konsul bab 2 dan 3 tanggal 2 April hingga 11 April 2021. Sedangkan untuk konsul bab 4 dan bab 5 dari tanggal 12 April hingga 21 Juni 2021. Kemudian setelah itu ada pengumpulan laporan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021. Untuk pengumpulan laporan ini yang sudah di-ACC oleh asisten pembimbing. Kemudian ada juga untuk pengumpulan konten expo yang akan dilakukan pada 25 Juni 2021. Kemudian untuk expo Big Project-nya dari tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2021. Dan untuk final presentasi teman-teman nanti dilaksanakan pada tanggal 5 Juli hingga 9 Juli 2021. Nah, itu merupakan serangkaian dari timeline Big Project RSK ini. Jangan lupa teman-teman mencatat untuk setiap tanggal-tanggalnya dan jangan sampai ada yang missing satupun ya teman-teman. Penyampaian tata cara, tutorial, rekayasa sistem kerja, dan ergonomi telah disampaikan seluruhnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Himbauan kepada praktikan untuk follow akun Instagram Lab DSKE karena segala informasi terkait tutorial akan diumumkan melalui Instagram Lab DSKE. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan terkait penjelasan tersebut, dapat ditanyakan melalui Q&A di Instagram Lab DSKE. Serta tanya jawab dengan asisten pembimbing akan dilaksanakan saat pembekalan umum tutorial, rekayasa sistem kerja dan ergonomi secara daring pada tanggal 13 Maret 2021. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.